Saat ini, dunia dihuni oleh 149,2 juta anak stunting, angka yang menjadi simbol atas masih rendahnya komitmen pemenuhan hak anak atas pengasuhan yang positif. Profil ini tidak jauh berbeda dari negeri kita, di mana 1 dari 4 anak Indonesia mengalami stunting. Indonesia perlu mempercepat laju penurunan angka stunting sampai dengan 3,4% per tahun jika ingin mencapai target 14% di tahun 2024. BKKBN akan menjadi ketua pelaksanaan penanganan penurunan angka stunting. Punya anak jangan sampai stunting, karena stunting itu gagal tumbuh sehingga fisiknya juga tidak optimal. Teori lingkaran setan yang membelit anak stunting dalam keterpurukan fungsi kognitif, gangguan kesehatan, dan kemiskinan menuntut adanya pendekatan yang komprehensif dan berkelanjutan. Pendekatan yang fokus pada 1000 hari pertama kehidupan. Program di 1000 HPK menyuguhkan terobosan inovatif untuk percepatan penurunan stunting berbasis masyarakat. Terobosan dilahirkan dari pisau analisis teori ekologi yang mengupas pain dan gain, pola asuh dari lingkup keluarga, meso, dan lingkungan makro di periode 1000 hari pertama kehidupan. Apresiasi ekosistem program dan interaksi antar unsur dalam modelnya mengantarkan rumusan intervensi program di 1000 HPK yang komprehensif dan kolaboratif. Jangkauan program mempertemukan aspek demand dan supply melalui tata kelola program yang strategik, mengakar dari kapital sosial masyarakat. Berbagai output dihasilkan untuk memberdayakan masyarakat agar mau dan mampu mengadopsi pengasuhan positif, terutama di 1000 hari pertama kehidupan. Regulasi yang menyatukan program dirumuskan untuk memastikan konvergensi layanan di desa, kelurahan, dan pemanfaatan skema pendanaan yang kreatif berbasis gotong royong. Skema insentif didesain dan diterjemahkan dalam bingkai kolaborasi program di 1000 HPK melalui Center of Excellence Bina Keluarga Balita Holistik Integratif. Output jangka pendek telah mencapai 100% plus, bahkan output jangka menengah telah diselesaikan sebesar 45% dan output jangka panjang 20%. Output jangka pendek yang telah terselesaikan meliputi petunjuk teknis Ketua Pelaksana Tim Percepatan Penurunan Stunting Terpadu Tingkat Pusat mengenai konvergensi percepatan penurunan stunting di desa. Pedoman Deputi Bidang Keluarga Sejahtera dan Pemberdayaan Keluarga BKKBN mengenai Center of Excellence Bina Keluarga Balita Holistik Integratif. Pemodelan Bina Keluarga Balita Holistik Integratif terintegrasi dengan program Bapak Asuh Anak Stunting. Kesepahaman bersama antara BKKBN dengan Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif tentang kolaborasi program pembangunan keluarga, kependudukan, dan keluarga berencana dengan program pariwisata dan ekonomi kreatif. Surat Keputusan Kepala BKKBN tentang Dewan Penasihat Kelas Bina Keluarga Balita dalam pengasuhan 1000 hari pertama kehidupan melalui Center of Excellence Bina Keluarga Balita Holistik Integratif. Penciptaan kanal edukasi program 1000 HPK dilakukan dengan mengikuti selera generasi milenial. Media penyuluhan yang handy dan media audiovisual dikembangkan agar nyaman dan mudah digunakan oleh para kader. Substansi dan variasi media penyuluhan pengasuhan 1000 HPK antara lain buku pegangan kader tentang penyuluhan pengasuhan 1000 HPK, kalender pengasuhan 1000 HPK, dan video tutorial penyuluhan pengasuhan 1000 HPK.
Perjanjian kerjasama antara Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif dengan BKKBN mengenai kolaborasi penguatan program Bangga Kencana yang berfokus pada pembangunan manusia melalui siklus hidup dengan pariwisata dan ekonomi kreatif. Integrasi substansi penyuluhan pengasuhan 1000 HPK dalam sistem belajar mandiri BKKBN dan platform ICT Edukasi Pengasuhan 1000 HPK dalam website Orang Tua Hebat. Untuk keberlanjutan proyek perubahan telah dilakukan penerbitan Surat Edaran Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nomor 17 Tahun 2022 tentang indikasi target untuk persentase desa kelurahan yang melaksanakan kelas bina keluarga balita tentang pengasuhan 1000 HPK. Setelah diterimanya media penyuluhan pengasuhan 1000 HPK di dalam menu biaya operasional keluarga berencana atau BOKB untuk seluruh kabupaten kota. Adanya komitmen daerah berupa fasilitasi terbitnya Peraturan Bupati Halmahera Barat Nomor 65 Tahun 2022 tentang orang tua hebat dalam bina keluarga balita untuk penyelamatan 1000 hari pertama kehidupan untuk mencegah stunting. Serta pengukuhan Bupati dan Ibu Tim Penggerak PKK Halmahera Barat pada tanggal 17 Oktober 2022 dan Pulau Taliabu pada tanggal 22 November 2022 sebagai Duta Orang Tua Hebat. Gerak cepat Bupati dan Ketua TP PKK Halmahera Barat dalam pembentukan dan pengelolaan BKB di seluruh desa kelurahan Halmahera Barat. Tersedianya dukungan dunia usaha dalam operasionalisasi website Orang Tua Hebat melalui kesepahaman bersama antara BKKBN dan PT Yapindo Jaya Abadi. Tersedianya dukungan pendanaan APBN tahun anggaran 2023 di pusat dan 33 provinsi. Untuk mencapai target penurunan stunting, dilakukan pendekatan multisektor dan multipihak, yaitu antara pemerintah, swasta, perguruan tinggi, masyarakat, dan media. Berdasarkan pemetaan stakeholder dan perannya, masing-masing stakeholder ditempatkan ke dalam kuadran yang sesuai dengan mempertimbangkan pengaruh dan kepentingannya ke dalam proyek perubahan. Dengan kepemimpinan yang kolaboratif, seluruh stakeholder pada kuadran apathetic, latens, dan defenders akan berpindah ke kuadran promotor. Strategi pemasaran yang digunakan dalam proyek perubahan ini adalah bauran pemasaran atau marketing mix 4P IC yang meliputi produk, harga, tempat, dan promosi dengan target customer sesuai teori Philip Kotler. Promosi dilakukan melalui platform media BKKBN Official dan Ditbalnak BKKBN meliputi website bkkbn.go.id, website orangtuahebat.id, Twitter, Facebook, Instagram, dan YouTube. Platform media kementerian atau lembaga atau pemerintah daerah atau mitra dan atau platform media swasta. Pengasuhan yang fokus pada 1000 hari kehidupan pertama menjadi satu bagian yang sangat diharapkan karena menentukan template kualitas manusia ke depan. Oleh karena itu, saya sangat mendukung terobosan dan gagasan dari Direktur Bina Keluarga Balita Balnak, dalam hal ini Dr. Irma, yang membuat proyek perubahan. Tentu ini akan sangat kayung sambut dengan program yang sedang kita kerjakan, percepatan penurunan stunting dengan intervensi di 1000 hari kehidupan pertama. Saya sangat mendukung proyek prioritas yang diusung Dr. Irma Ardiana yang menitik beratkan pada upaya konvergensi program dan kegiatan di desa yang berfokus di 1000 hari pertama kehidupan.
Kementerian Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan sangat mendukung program penguatan pengasuhan Bina Keluarga Balita dalam 1000 hari pertama kehidupan Center of Excellence Bina Keluarga Balita dan Desa Wisata Indonesia. Melalui edukasi pencegahan stunting dan percepatan pemulihan ekonomi desa, diharapkan kolaborasi ini akan menjadi katalisator pembangunan dan pemberdayaan desa. Anda Aliongmus, Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Pulau Taliabu, siap bekerja sama lintas sektor memperkuat kegiatan Bina Keluarga Balita tentang pengasuhan 1000 hari pertama kehidupan di seluruh desa Kabupaten Pulau Taliabu. Kami siap bekerja sama dengan BKKBN melalui gagasan proyek perubahan Dr. Irma Ardiana untuk memperkuat Bina Keluarga Balita. Kami sangat mendukung dan siap bekerja sama dengan BKKBN melalui gagasan proyek perubahan Dr. Irma Ardiana untuk memperkuat pengasuhan di 1000 HPK. Kami juga turut mendukung gagasan Dr. Irma Ardiana, Direktur Bina Keluarga Balita dan Anak. Proyek perubahan Dr. Irma sangat bagus sekali dan kami siap mendukung dan berkolaborasi. Melalui kerjasama dengan BKKBN, kami siap mendukung gagasan proyek perubahan Dr. Irma Ardiana untuk penguatan kapasitas keluarga dalam mengasuh anak di Bina Keluarga Balita. Harapan saya setelah mengikuti BKB Emas ini, saya ingin lebih tahu dan lebih paham dalam mengasuh dan mendidik anak balita kami. Saya juga berterima kasih BKKBN sudah melibatkan kami dalam menyusun berbagai informasi yang dibutuhkan untuk orang tua untuk mengasuh anaknya dengan baik di 1000 HPK. Dalam rangka senantiasa menjadi organisasi pembelajar hidup dan tumbuh, telah pula dipetakan strategi pengembangan potensi diri project leader untuk memberikan manfaat sebesar-besarnya kepada stakeholder dalam pengembangan kapasitasnya. Terjadi peningkatan 0,83 poin dari penilaian awal 8,67 menjadi 9,5. Strategi dan implementasi pengembangan potensi diri berdasarkan penilaian sikap dan perilaku meliputi: yang pertama, komponen integritas, menghasilkan solusi dan mengambil keputusan untuk mengatasi permasalahan jangka panjang atau strategis atau berdampak nasional dengan disertai mitigasi resiko yang mungkin timbul dan sejalan dengan etika dan nilai atau norma atau ketentuan yang berlaku. 2. Komponen kerjasama, mampu membangun hubungan sosial psikologis dengan masyarakat atau jejaring yang memiliki karakteristik yang beragam, sehingga menciptakan kelekatan yang kuat antara ASN dan para pemangku kepentingan, serta di antara para pemangku kepentingan itu sendiri. 3. Komponen mengelola perubahan, memimpin, menggalang, dan menggerakkan dukungan para pemangku kepentingan untuk mengimplementasikan perubahan yang telah ditetapkan. Di 1000 HPK, berencana itu keren.